Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham di sektor batubara dengan judul awal kebangkitan sektor batubara. Dimana seperti kita ketahui bahwa sejak April harga batubara terus melambung naik, namun sebaliknya dengan saham batubara malah cenderung terus tertekan. Nah, pada seminggu terakhir ini saham batubara akhirnya bergerak mengikuti kenaikan dari IHSG. Kita akan coba bahas keempat saham dari sektor batubara yang paling liquid, yaitu ada Adaro, PTBA, Indi, dan Doit. Sebelum masuk, kita akan coba lihat dahulu bagaimana IHSG. Nah, seperti minggu lalu kita sudah bahas bahwa IHSG kenaikannya tertahan di downtrend. Nah, di sini ada juga moving average 20 dan juga resisten 5892. Nah, seminggu kemarin ternyata IHSG naik sangat bagus. Nah, di sini coba kita lihat menembus moving average 20 di sini menembus dengan candle Marubozu dengan volume yang besar, dan langsung menguat terus sampai menyentuh 6100. Nah, kemudian hari Jumat kemarin dia ada pullback sedikit. Walaupun di sini dapat kita lihat kenaikan kali ini bisa jadi adalah awal dari uptrend. Dengan syarat ya, selama dia bertahan di atas 6000, trennya akan terus up. Nah, seperti yang terjadi di awal November. Jadi ketika awal November itu dia langsung sama menguat terus menerus, tidak ada pullback. Nah, semoga saja kenaikan kali ini juga sama, yaitu besok minggu depan IHSG akan kembali berhadapan dengan area resisten di 6113. Nah, di sini sampai 6152 yang juga merupakan channel downtrend jangka menengah. Nah, apabila bisa di break, nah ini bisa jadi awal bullishnya kembali IHSG menuju ke 6400 dan kemudian ke 6500. Nah, plannya atau acuannya yaitu tetap kita memegang di 6000. Jadi bertahan di atas 6000, potensi dia langsung testing di area resisten ini ya. Namun perhatikan bila IHSG malah tertekan dan di bawah 6000, dia akan cenderung untuk turun menutup gap yang terjadi di 5947 sampai 5991. Nah, apabila terus bisa bertahan di atas 6000 dan malah terus menguat menembus ke atas 6100 dan menembus downtrend channel ini, nah bisa jadi gap yang di sini jadi menjadi pola runway gap. Jadi gap ini akan ditinggalkan dan dia akan terus naik mengejar target atas. Ya. Nah, di sini dapat kita lihat kenaikannya, volumenya sangat bagus ya di kenaikan indeks IHSG kali ini. Dan dia dari indikator MACD-nya power naiknya pun sangat bagus bila dibandingkan kenaikan sebelumnya. Nah, terutama ini kan baru pertama kalinya IHSG kembali ke atas MA20. Jadi kita akan lihat terakhir kali dia menembus yaitu di bulan di Februari ya. Ya di sini juga
pertama kali ini sama, posisinya sama. Dan yang jelas MACD-nya posisinya sangat jauh berbeda. Di bulan Juni ini, awal Juni ini, MACD-nya sangat strong di sini naiknya, sedangkan di bulan Februari awal ini terlihat kenaikannya kurang strong. Hasilnya kenaikannya tidak terlalu kuat. Nah, kita harapkan di sini bisa keluar, nanti akan terkonfirm dengan penembusan area resisten di 6113 dan 6152. Oke. Nah, kita melihat dengan menggunakan moving average sekarang. Nah, posisi dari IHSG ya, minggu lalu, 5 hari terakhir, minggu lalu, naik terus, apalagi setelah libur, tanggal 1 itu, ini langsung terbang naik dan membentuk runway gap di sini. Menembus MA20, menembus MA50, dan sekarang dia berhadapan, IHSG berhadapan dengan moving average 100. Nah, ini bila ditembus juga, jadi posisinya sudah clear dari semua halangan. Jadi kalau sudah clear, tidak ada halangan di atas, di resisten ini tidak ada MA yang mengalami, dia kenaikannya akan lebih leluasa dan bisa lebih tinggi. Oke, sebelum kita masuk pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership bagi rekan-rekan. Untuk yang putaran kenaikan kali ini, nah, untuk rekan-rekan yang masuk grup, ini ada ikut ya untuk Excel. Jadi sudah ikut dari direkomendasi dari tanggal 19 April, bahkan sebelum IHSG naik. Nah, ini Excel sudah tertangkap, mulai terjadi akumulasi yang cukup bagus. Sebelum akhirnya dia break dan rally sampai sekarang. Nanti biar rekan-rekan masuk dalam grup, ini akan diberikan update-update ya, dimana akan membantu rekan-rekan untuk bisa hold saham yang mengalami uptrend yang sangat kuat. Nah, contohnya seperti Excel. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita akan pertama lihat dulu. Ini adalah pergerakan harga dari harga batubara, di mana dari April dia sudah menguat. Di sini, nah di awal April dia di 85 dan terus naik selama April, Mei dia terus naik sampai menyentuh 117, 118. Jadi kenaikannya sudah hampir 35-40% dan harga sahamnya masih belum mencerminkan kenaikan tersebut. Nah, nanti di kuartal 2, kemungkinan besar kinerja dari saham-saham batubara ini akan naik. Bila mana di kuartal 1 terlihat cukup drop seperti PTBA dan Adaro pun dia cukup drop hampir 50%. Nah, ini untuk kuartal 2 ada kemungkinan akan naik. Untuk yang pertama kita akan lihat saham Adaro. Nah, di sini kita lihat Adaro. Setelah periode Januari penurunannya cukup tajam membentuk wave A, mantul B, di sini ada wave C jatuh dalam, dan kemudian Adaro berkonsolidasi membentuk base di range 1160 sampai 1240. Jadi sudah diakumulasi, ini ada chance ada kenaikan harga batubara cukup signifikan di bulan April dan Mei. Dan di bulan awal Juni ini, dapat kita lihat ada candle Marubozu dengan volume yang sangat besar. Dan ini dapat kita lihat dia breakout
pola jangka pendek dia ada membentuk pola descending dan dia break ke bagian atas. Nah, bila kita lihat pola sideways jangka menengahnya, dia akan mencoba break 1240. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, nah ini ada kesempatan untuk mengambil kloter kedua kenaikannya dengan bell weakness di range-nya 1160 sampai 1240. Ini kita akan ambil ketika dia turun, kita akan ambil dengan batasi kerugian bila dia menembus ke bawah 1160 ya, 1160. Nah, bila dia tembus ke bawah, kita akan harus wajib lepas. Nah, melihat dari kenaikannya cukup signifikan ini ada chance dia akan rally naik menuju ke 1360 untuk target terdekatnya. Nah, dapat kita lihat sini. Jadi pergerakan kali ini cukup oke ya, dimana untuk channel downtrendnya di sini dia sudah di sini gagal break dan ini akhirnya bisa keluar dan juga membentuk dapat keluar dari double ya, dari downtrend dan downtrend titik juga. Dan ini sisa konfirmasinya nanti uptrendnya semakin kuat atau tidak, ini akan tergantung dari penembusan 1240. Namun tanda-tandanya sudah muncul di sini. Penembusan downtrend, dua channel downtrend ini ditambah volume, kenaikannya menembus 1240. Kita akan mencoba spekulasi buy. Ya, kemarin close di 1230, jadi kita akan coba ambil untuk agresif di 1200 sampai 1240. Nah, kita mengharapkan ini akan hanya pullback sementara dan kemudian dia akan lanjut menguat untuk menuju ke 1360 untuk target terdekatnya. Nah, sedangkan dari MACD-nya pun juga cukup oke power naiknya dengan volume dan candle-nya juga sangat meyakinkan dibanding dengan candle-candle sebelumnya. Jadi untuk Adaro cukup oke. Nah, bagaimana dengan posisi MA-nya? Nah, di sini dapat kita lihat karena dia berkonsolidasi cukup lama dari pertengahan Januari. Jadi memang sudah saatnya Adaro mulai bergerak. Nah, dan semoga ini gerakannya ke atas karena tren harga batubara dia pergerakannya uptrend. Jadi chance-nya untuk Adaro ke atas cukup besar. Jadi sudah cukup dia akumulasi dari big money sudah cukup lama. Nah, mungkin ini adalah saat timing yang pas untuk Adaro bisa untuk terbang. Di sini dapat kita lihat kenaikan di hari Rabu ya, ini Rabu. Dia menembus MA 200 dan 100 dan ini setelah dia lepas dari 100 ini sudah tidak ada MA yang menghalangi lagi. Jadi sangat cocok untuk Adaro mulai uptrend di sini. Nah, dengan syarat dia tadi bertahan di 1160 tadi. Di setupnya sudah cukup oke ya, ini dimana masa akumulasinya konsolidasinya sudah cukup lama, jadi 3-4 bulan sudah cukup untuk akumulasinya. Nah, sekarang udah saatnya ada tanda-tanda ini big money sudah mulai akan posisi markup. Nah, bagaimana dengan asingnya? Nah, untuk asingnya sendiri dapat kita lihat ini ada lonjakan. Ini ada lonjakan akumulasi dari asing dan kemudian walaupun turun asing pun tetap mengakumulasi. Ini hampir mirip dengan kejadian di Excel di mana awal-awal juga asing masuk terus. Nah, udah harga tinggi gini di Excel asingnya mulai jualan. Dan ya terus semoga bisa mirip karena ini saham-saham besar seperti ini biasanya asing agak cukup berkorelasi dan bisa dilihat juga untuk membantu meyakinkan. Oke, berikutnya kita akan melihat delta dunia makmur atau DOIT. Nah, DOIT trennya agak lumayan. Ini dapat kita lihat di sini dia masih konsolidasi di range-nya, area support-nya 342. Dan di sini ada resisten terdekatnya di 388 di mana 388 ini cukup kuat
menahan kenaikan kemarin, ya sudah mencoba ada 3 kali dan dia gagal dan akhirnya turun. Nah, turun pun dia tidak sampai membentuk lower low, jadi masih di sini posisinya masih higher low, dan di sini juga higher low lagi. Jadi masih cukup ada chance untuk DOIT bisa kembali menguat, asalkan syaratnya cuma satu, yaitu dia break dari resisten kuat. Nah, bila 388 ini bisa di break, otomatis akan membuka potensi dari DOIT untuk menguat pertama ke 406, 430 dan kemudian menuju ke 484 dan di 510. Nah, di sini bagi kita lihat juga higher low dan sini higher low kembali. Jadi potensi untuk DOIT masih cukup oke. Untuk volume sendiri terlihat masih belum terlalu mencolok seperti di DOIT tadi, trennya masih turun hingga menunggu. Jadi volume bakal muncul saat DOIT-nya naik menembus 388, karena untuk menembus resisten kuat tersebut dibutuhkan volume yang besar. Nah, sedangkan dari MACD-nya masih posisinya masih kurang oke, karena volumenya masih belum mendukung kenaikan ya. Dia akan menunggu bila bisa break 388 ya otomatis dia akan posisinya pasti cross up ke atas. Bagaimana dengan moving average-nya? Nah, moving average-nya agak berbeda dengan Adaro tadi. Dengan Adaro posisinya kan diakumulasi di bawah. Nah, sedangkan DOIT posisinya masih agak lumayan karena dia penurunannya pun tidak sampai menyentuh moving average 200. Cuma di 1-2 bulan terakhir dia agak sideways, dia bergerak sideways, makanya MA 50, 100 dan 20-nya agak belibet di sini ya. Dan sekarang posisinya yang paling utama dia harus pertama dia break 20 dulu, sudah di break. Tugas kedua dia harus menembus MA 50-nya. Ya, bila dia bisa menembus 50, ini ada potensi seperti tadi ya, menembus kuat ke 406 dan ke 430. Tinggal menunggu volume. Nah, karena dia harus break 388 untuk itu. Nah, untuk rekan-rekan yang belum mengambil, ini bisa spekulasi, ini close-nya kemarin di 366. Jadi masih di kisaran 350 sampai 374 nih posisinya untuk bisa mengambil ya untuk DOIT sambil menjaga area supportnya di 334 sampai 342. Nah, bagaimana dengan asing? Asing tampaknya belum ada pergerakan karena juga saham second liner, jadi untuk asing tidak terlalu berkorelasi ya. Oke, berikutnya itu Bukit Asam atau PTBA. Nah, ini PTBA kalau dari chartnya sekilas chartnya cukup beda juga, karena di PTBA terlihat tekanan jual sangat besar. Jadi chartnya beda lagi ini. Jadi 3 saham batubara kita lihat, tiga-tiganya memiliki pergerakan yang berbeda. Nah, sedangkan di PTBA dapat 3 jelas, dia downtrendnya sangat parah, bahkan terus berlanjut sampai di bulan Mei kemarin. Dan pas di akhir Mei dan awal Juni ini terlihat dia rebound ya, dia bisa rebound pas di channel downtrend bagian bawah dan dia akhirnya rebound. Nah, tercatat di sini volumenya besar, candlenya pun juga cukup meyakinkan. Nah, 2 hari ini pullback. Nah, ini untuk rekan-rekan yang ketinggalan PTBA, ini adalah second kesempatan untuk masuk. Jadi PTBA ini retest support di 2280 dan dia juga memiliki support di 170 yang kemarin mantul ya di akhir Mei. Jadi untuk rekan-rekan bisa spekulasi buy agresif di 23, di 22 sampai 23,
dan 2100 sampai 2200 bawahnya lagi. Ini ada chance si PTBA ini bisa mulai uptrend kembali. Nah, nanti kita akan tunggu reboundnya di mana. Dia kalau bisa rebound di 280 bisa penurunannya tertahan dan bisa rebound lebih bagus. Walaupun dia turun sampai 2170 juga masih cukup oke ya, karena masih higher low terus. Jadinya dengan melihat akumulasi yang terjadi minggu lalu, harusnya chance untuk naik lagi cukup besar untuk PTBA. Di sini ada volumenya cukup oke, MACD-nya pun juga oke. Nah, dilihat reboundnya kali ini cukup kuat bila dibandingkan sebelumnya. Di sini jelek. Ya, hampir mirip dengan yang di Februari. Awal rebound di sini, dia bisa uptrend. Ini juga kali ini juga chance-nya dia bisa uptrend sampai menyentuh di downtrend channel bagian atasnya. Ya, kisaran di areanya bisa menyentuh ke 25 ya. Di 25 mungkin bisa nih untuk PTBA terdekat. Apalagi nanti kalau nanti dia ternyata akumulasinya berlanjut cukup kuat, bisa break, nah dia bisa lanjut ke area resistance kuat berikutnya di 2760 sampai 2870. Nah, kita akan tunggu untuk PTBA. Nah, bagaimana dengan posisi MA-nya? Nah, posisi MA-nya kurang bagus karena dihajar terus. Apalagi setelah dividen dia dihajar terus sampai dia jebol MA 200. Ini pun rebound, naiknya pun juga tidak sampai nyentuh 200. Jadi ini ada ganjelan yang sekaligus resistennya di 2430. Di sini ada triple resisten ya, 24 resisten 2430, MA 200 dan MA 50-nya. Jadi banyak halangannya karena di atasnya ini ada banyak MA 200, 50 dan 100. Nah, untuk pergerakan asingnya di PTBA di sini dapat kita lihat mulai ada asing yang mencoba masuk, namun secara overall di PTBA asingnya cenderung keluar masih ya. Dari Mei sampai sekarang asing di PTBA masih cenderung keluar, jadi tidak sekuat yang terus. Kalau melihat pergerakan asingnya sih paling bagus dari chart ya, dari polanya maupun dari akumulasinya. Technical memang posisi dari Adaro cukup oke, walaupun dari kalau dilihat sekarang akumulasinya PTBA juga oke, namun melihat dari chartnya dan moving average-nya terlihat masih lebih bagus Adaro. Oke, terakhir kita lihat Indika Energi atau INDI. Nah, INDI ini hampir sama dengan PTBA ya, di mana dia lebih cenderung tertekan. Ini juga sama, dia untuk pola terakhirnya jangka menengah jangka pendeknya dia membentuk pola falling wedge di sini. Di sini dia membentuk falling wedge. Kemarin rebound ternyata masih terhalang. Terhalang di sini. Ini ada chance kita akan mengambil koreksi. Semoga saja nanti turunnya tidak membentuk lower low dan membentuk HL. Ini ada semoga dia tetap turun, tidak sampai tembus ke bawah 13.20. Jadi dia ini akan sangat bagus bila dia bisa kembali ke atas 14.05 untuk mengejar resisten yang selama ini menghalangi, yaitu di 1560. Nah, ini 1560 ini cukup kuat ya untuk menghalangi kenaikan dari INDI. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik INDI, ini bisa coba di range 1300 ya. Untuk yang agresif bisa 1350 sampai 1400.
lebih aman di kisaran 1300 sampai 1350. Nah ini sama dengan Doit ya, ini terlihat volume di Indi pun kurang terlalu bagus kasihan. Nah, dan MACD-nya pun juga terlihat juga kurang oke ya. Ini dari keempat yang kita bahas hari ini, yang paling oke terlihat Adaro. Nah, bagaimana dengan moving average-nya? Nah, ini moving average-nya Indi ini sempat menembus EMA 200-nya. Kemudian ini rebound cukup kuat, di mana kenaikannya tertahan di MA 50. Di sini dapat kita lihat di sini. MA 50-nya sangat kuat dan menjadi resisten dari Indi. Kali ketiga masih gagal juga. Nah, kita akan tunggu. Semoga Indinya tidak sampai ke bawah 1000, ke bawah MA 200 kembali atau ke bawah 1320. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya juga masih sama ya. Ini ada asing masuk, namun value-nya pun juga tidak terlalu besar. Jadi dibandingkan dengan tadi Adaro yang 70 miliar ya. Ini masih cenderung 50-50 ya, lebih banyak keluar di sini. Walaupun sudah ada tren asingnya sudah mengurangi penjualan. Nah, kita akan tunggu penembusan ke Indi ke atas 1400 kembali, sehingga memperbesar chance-nya untuk rally naik kembali. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan untuk minggu depan, sehingga dengan awal kebangkitan IHSG ini, nah rekan-rekan bisa ikut profit, khususnya di saham di sektor batubara ini. Terima kasih.